Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang mengakses PLC FX3U lewat laptop dengan protokol Modbus di pemrograman Python ya, Python. Ya. Langsung saya arahkan ke topologi yang saya gunakan. Nah, topologi yang saya gunakan adalah seperti ini ya. Ada laptop, ada router, ada switch, ada USRD R302 dan yang di sini ada PLC. Nah, kenapa dia tidak lewat langsung ke sini? Karena saya ingin mengaksesnya lewat jaringan ya. Jaringan LAN ya. Jadi tidak langsung ke sini. Karena di rumah saya sudah terbuat jaringan LAN yang terdiri dari CCTV dan yang lain-lainnya. Jadi saya tidak ingin mengaksesnya langsung ke sini, melainkan mencobanya ke jaringan LAN yang sudah ada. Nah, buat kalian yang belum tahu fungsinya, jadi laptop ini saya sambungkan ke router. Nah, router ini kan memberi IP ya untuk menuju ke jaringan LAN-nya. Selain itu, dia juga sebagai access point atau tanpa kabel ya. Jadi laptop ini meskipun tanpa kabel, dia bisa mengakses router lewat access point-nya ya. Lewat jaringan WiFi-nya ya, seperti itu ya. Kemudian router ini karena soket router saya kurang banyak, saya perbanyak dengan menggunakan switch. Sehingga memperbanyak soket RJ45. Karena jaringan LAN saya ingin menggunakan kabel ya, biar tidak mudah diakses orang, biar aksesnya hanya ke router saja. Kemudian di bawahnya ada USRD R302. Dia adalah sebuah konverter TCP, Modbus TCP ke serial. Jadi yang di sini adalah protokol TCP, kemudian yang di sini adalah protokol serial atau RTU ya. RTU. Nah, ini perangkat ini juga bisa disebut sebagai gateway karena penghubung antara protokol yang berbeda. Di sini ada TCP, di sini ada serial. Nah, oke, saya akan lanjut ke menghubungkannya ya. Pertama-tama laptop kita harus menghubungkan ke router. Nah, untuk menghubungkan ke router, kita harus ke jaringannya ya. Ini jaringannya Advent V1 Pro. Ini kebetulan router saya itu ini ya. Kita hubungkan. Nah, kita coba lihat ya. Ini sudah terhubung. Nah, sudah terhubung, cuma secara DHCP-nya ya, ini IP kita belum tersambung. Kita harus menyambungkannya lewat sini ya, browser ya. Nah, kita harus masuk ke jaringannya, kita harus masuk ke sistemnya dari router 192. Nah, ini ya yang indeks HTML ini ya, jaringannya dari si router ini. Karena kalau kita langsung mengakses ke sini ini tidak akan bisa. Mungkin saya contohkannya ya. Yang ini itu sudah saya ini ya, alamatnya 192.168.07. Untuk yang USRD DR302 itu alamatnya ini. Kalau kita langsung mengakses ke ini tanpa masuk ke router, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya tidak akan terkonek karena kita belum tersambung ke
jaringan yang router ini, jaringan yang diketuai oleh router ini. Nah, jaringan yang diketahui router ini, salah satu di bawahnya ada USR DR302, sehingga dia tidak akan tersambung seperti ini. 192.168.0.7 tidak akan tersambung karena IP kita itu masih IP yang saya gunakan itu masih IP DHCP. Sebenarnya bisa kalau kita suruh statik kemudian kita samakan IP-nya dengan ini bisa. Cuman saya tidak ingin membuat IP statik ya. Saya ingin membuat IP DHCP. Sehingga saya gunakan seperti ini. Admin. Saya masuk ke admin, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian kan sudah masuk ke jaringan dari server ini, sehingga kita IP-nya sudah sama ya dengan ini ya. Kalau sudah masuk ke jaringan routernya, kemudian saat kita mengakses ini akan langsung menuju ke Modbus-nya ya. Ini ya. Nah, saat kita mengaksesnya ya, kita bisa langsung menuju ke situ. Bentar ya, saya ulangi lagi ya. Nah, ini sudah ada ini ya, sign in. Nah, setelah tersambung kan ke itunya, ke ininya USR DR302. Nah, untuk settingannya itu kalian gunakan yang seperti ini ya. Nah, ini mungkin terserah kalian ya. Yang penting jaringannya sama. Jaringan saya itu 0 ya. 192.168.0 ya. Nah, kalau yang ini terserah ya, kalian bisa 7, terserah. Gateway-nya itu 192.168.01. Nah, ini adalah gateway dari si router ya. Routernya, jadi routernya sebagai gateway dari TCP ya. Gateway dari si ini juga bisa disebut gateway ya. Gateway antara wifi ke TCP. Kemudian ini gateway antara serial ke TCP. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini ya. Setelah setting IP-nya itu seperti ini, kalian serial portnya itu jangan lupa diisi seperti ini ya. Kalian samakan saja intinya ya. Sebenarnya saya juga masih awam ya untuk menentukan ini ya. Mungkin ini bukan settingan terbaik. Cuman ini settingan uji coba saya. Cuman ini sudah berhasil saya terapkan untuk mengaksesnya ya. Jadi kalian ikuti saja dulu ini. Mungkin dari segi performa mungkin ini masih kalah ya, mungkin ya. Karena saya juga masih awam. Jadi kalian tirukan saja. Settingan saya yang serial port itu seperti ini. Kemudian yang settingan expand saya itu seperti ini. Kemudian yang settingan itu seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan menuju ke PLC FX3U saya. Karena selain kalian men-setting dari USR DR-nya ini, kalian juga harus men-setting ke PLC-nya. Saya akan memperlihatkan ya,
memperlihatkan laddernya ya, karena kalian juga harus men-setting laddernya dari si PLC agar PLC kalian bisa membaca serialnya. Jadi kalau PLC kalian masih belum diprogram ya, kalian tidak bisa mengakses PLC-nya, harus diprogram Modbus ya, Modbus Sleeve. Nah, kebetulan di video saya sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang PLC FX3U yang diprogram sebagai Modbus Sleeve ya. Nah, saya akan membuat file baru di project, kemudian FX3U. Nah, saya tidak ingin membuat programnya lama-lama ya, maka dari itu saya langsung membaca dari situ. Komnya tadi itu komnya tadi itu kalau tidak salah, saya lihat dulu ya. Komnya itu device manager, kom dari PLC yang USB itu kalau nggak salah kom 5 ya. Jadi kita harus masuk ke kom 5, kemudian ini kecepatannya kita akan coba connection test. Kita akan coba connection test. Nah, masih lemot ya. Ini kita akan ulangi lagi program saya. New project FX3U. Kemudian kita akan mencoba mengaksesnya ya. Komnya itu kom 5. Nah, ini sepertinya kabel saya kurang menancap ya. Saya periksa dulu kabelnya ya. Lemot ya. Mungkin kita close dulu programnya. Kita ulangi lagi ya. Oke, langsung saja. Saya reset dulu. Kemudian kita seperti ini di project. Oke. Kemudian kita online transfer setup. Kemudian kita pilih kom 5. Kemudian oke. Dan oke. Kemudian kita akan membaca ya, read dari PLC. Nah, kita akan membaca program dari PLC-nya yang sudah saya gunakan ya. Nah ini ya PLC-nya, program PLC-nya ya. Nah, program PLC-nya kalian harus memprogram seperti ini. Ya, kita ikuti saja ya, seperti ini.